Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Maria dengan NIM 119 10152. Di sini saya akan membahas topik menarik dalam keuangan internasional, yaitu contoh nyata dampak nilai tukar mata uang terhadap perdagangan internasional dan investasi. Mungkin kita sering mendengar berita dolar menguat dan rupiah melemah atau sebaliknya. Tapi, tahukah kamu bahwa perubahan kurs ini bukan sekadar angka di layar forex. Bagi perusahaan, perubahan ini bisa menentukan apakah mereka untung besar atau justru rugi miliaran rupiah. Bagi investor asing, kurs juga mengubah hasil investasi menjadi manis atau pahit. Hari ini saya akan membagikan 3 contoh soal untuk membantu kita memahami hal tersebut secara jelas. Yang pertama yaitu contoh pertama, PT Indo Export mengekspor kopi ke Amerika Serikat. Nilai kontraknya sebesar 100.000 USD saat kontrak ditandatangani. Kursnya adalah Rp15.000 per dolar. Namun saat pembayaran diterima, kurs berubah menjadi Rp14.000 per dolar. Dalam pernyataan tersebut ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa penerimaan dalam rupiah pada saat kontrak dan saat pembayaran? Yang kedua, apakah perubahan kurs ini menguntungkan atau merugikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengantisipasi resiko tersebut? Jika dihitung saat kontrak, $100.000 dikalikan Rp15.000, hasilnya menjadi Rp1.500.000.000. Saat pembayaran, $100.000 dikalikan Rp14.000, hasilnya Rp1.400.000.000. Artinya di sini penerimaan perusahaan berkurang 100 juta. Kesimpulannya, perubahan kurs ini merugikan perusahaan karena rupiah menguat terhadap dolar sehingga nilai rupiah yang diterima lebih kecil. Lalu, bagaimana cara mengantisipasinya? Ada beberapa cara. Yang pertama, melakukan hedging, misal kontrak forward atau opsi mata uang. Yang kedua, menetapkan harga dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, mendiversifikasi pasar ekspor sehingga tidak tergantung pada mata uang saja. Contoh kasus yang kedua, seorang investor Jepang menanam modal di Indonesia sebesar 2 miliar rupiah. Saat itu, kurs 1 yennya setara dengan 140 rupiah. 5 tahun kemudian, kurs berubah menjadi 150 rupiah per yen. Dari pernyataan tersebut, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa nilai investasi dalam yen pada awal dan pada pencairan? Yang kedua, apakah perubahan kurs ini menguntungkan atau merugikan investasi? Jika kita hitung awal investasi 2 miliar rupiah dibagi 140 per yen, hasilnya sekitar 14.285.000 per ribu yen. Saat pencairan 2 miliar rupiah dibagi 150 per yen, hasilnya sekitar 13.333.000 yen. Hasilnya turun, maka investor menerima lebih sedikit yen ketika menarik kembali modalnya. Kesimpulannya, perubahan kurs ini merugikan investor Jepang meskipun nilai dalam rupiah tetap. Contoh pembahasan yang ketiga, lebih konsep dan umum. Pertanyaannya, sebutkan 3 faktor utama yang memengaruhi nilai tukar suatu negara. Yang pertama, perbedaan nilai tingkat inflasi. Negara dengan inflasi rendah biasanya memiliki mata uang lebih kuat karena daya belinya lebih terjaga. Yang kedua, perbedaan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi biasanya menarik modal asing, meningkatkan permintaan mata uang sehingga kursnya menguat. Yang ketiga, kondisi neraca perdagangan. Jika satu negara memiliki surplus perdagangan, ekspor lebih besar dari impor. Permintaan tersebut mata uang meningkat dan kurs cenderung menguat.
Dari ketiga contoh yang sudah kita bahas tadi, kita melihat suatu kenyataan besar. Nilai tukar mata uang bukanlah suatu yang statis. Ia hidup, bergerak, dan seringkali bergerak di luar kendali kita. Bagi sebagian orang, perubahan kurs mungkin hanya berarti harga barang impor naik atau turun. Tapi bagi eksportir, perubahan itu bisa menjadi penentu apakah mereka akan meraup untung besar atau malah harus menanggung kerugian yang tidak mereka duga. Bayangkan sebuah perusahaan kopi di Indonesia, mereka bekerja keras mencari pembeli di luar negeri, menjaga kualitas, mengirim barang tepat waktu. Namun, begitu pembayaran tiba, rupiah menguat terhadap dolar, dan tiba-tiba keuntungan mereka menyusut ratusan juta rupiah, bahkan sebelum uang itu sempat mereka gunakan. Bukan karena mereka salah kelola, tapi karena satu variabel bernama nilai tukar berubah arah. Begitu pula dengan investor asing. Mereka datang ke satu negara karena melihat potensi keuntungan yang tinggi. Namun ketika tiba saatnya mereka membawa pulang keuntungan itu, nilai tukar berubah. Keuntungan yang mereka hitung di awal tiba-tiba terpangkas. Laba yang seharusnya manis terasa hambar, bahkan bisa menjadi kerugian. Hal ini mengajarkan kita bagaimana dalam dunia keuangan internasional, resiko nilai tukar adalah hal yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Tidak peduli sebesar apa pengalaman atau modal yang kita punya, tanpa strategis manajemen resiko, kita mudah tersapu oleh gelombang fluktuasi mata uang. Dan perlu kita sadari, fluktuasi nilai tukar bukan terjadi begitu saja. Ia dipengaruhi oleh begitu banyak faktor. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga dari bank sentral. Yang kedua, perbedaan inflasi antar negara. Yang ketiga, neraca perdagangan dan surplus atau defisit. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, sampai pada isu-isu global seperti krisis energi, perubahan iklim, dan konflik internasional. Bahkan peristiwa di negara yang tidak pernah kita kunjungi pun bisa menguncangkan kurs mata uang yang kita gunakan setiap hari. Inilah yang membuat keuangan internasional begitu menantang sekaligus menarik. Pertama, lindungi risiko. Perusahaan perlu mempertimbangkan instrumen seperti hedging, kontrak forward, atau opsi mata uang. Investor bisa mendiversifikasikan portofolio ke berbagai mata uang atau negara. Intinya, jangan letakkan semua harapan pada satu titik, apalagi pada satu kurs. Kedua, asah kemampuan membaca informasi. Kita hidup di era di mana berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Gunakan itu untuk keuntungan kita. Itu pun perkembangan ekonomi global, pahami tren, pelajari pola kurs. Karena dalam keuangan, informasi juga datang lebih cepat, sehingga seringkali kita berarti keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, jangan hanya bereaksi tapi antisipasi. Perlu bisnis dan investor yang sukses biasanya mudah punya rencana cadangan bahkan sebelum masalah datang. Mereka tidak menunggu kurs bergerak, mereka mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan. Dan yang terakhir, jangan takut pada perubahan. Fluktuasi kurs akan selalu ada. Pasarnya selalu bergerak naik dan turun. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap pergerakan itu, sekalipun kecil, membawa kita lebih dekat pada tujuan, bukan menjauh. Saya ingin kita semua mengingat ini. Di dunia bisnis internasional, yang bertahan bukanlah yang paling besar, paling kaya, atau paling cerdas, tetapi mereka yang paling cepat beradaptasi, mereka yang bisa mengubah ancaman menjadi peluang, dan yang bisa membuat setiap perubahan bekerja untuk mereka. Jadi mulai hari ini, mari kita coba ubah cara pandang kita terhadap nilai tukar. Jangan lihat ia sebagai sekedar angka, lihatlah ia sebagai bahasa, sebagai sinyal, sebagai alat yang bisa kita manfaatkan dengan pemahaman strategi dan kesiapan yang tepat.
Nilai tukar bisa menjadi sahabat yang membantu kita tumbuh di pasar global. Semoga pembahasan ini memberi kita wawasan baru, menambah ketajaman analisis kita, dan mendorong kita untuk selalu siap menghadapi dinamika ekonomi dunia. Terima kasih atas pendengarannya sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah bijak, tetap waspada, dan tetap optimis menghadapi tantangan global yang selalu berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu.